Maka kami berikan muqaddimah fiqhiyah yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kesunnahan solat di dalam solat. Dan sekarang kita lanjutkan, dan memang musannaf Imam Abi Suja tidak menyebutkan secara khusus kesunnahan setelah solat. Sekarang kita tambahkan kesunnahan setelah solat. Ada sunnah dibagi tiga: sunnah sebelum solat semacam adzan, iqamat. Ada sunnah di dalam solat, kemudian ada sunnah setelah solat. Kita akan bahas tentang sunnah setelah solat. Disunnahkan setelah kita melakukan solat untuk membaca istighfar. Secara umum berzikir kepada Allah. Berzikir. Utamakanlah istighfar. Dahulukan ini. Amalan yang lain bagus seperti membaca surat Yasin, surat Waqiah, dan yang lainnya, mengucapkan kalimat syahadat, adalah hal yang baik. Akan tapi hendaknya di dalam kita beribadah, panduannya adalah mencari contoh dulu dari baginda Nabi. Dan Nabi mengajarkan kita setelah sholat beristighfar. Mungkin dia adalah orang punya jamaah yasinan. Bagaimana kalau seandainya dia habis assalamualaikum baca surat Yasin? Ya boleh saja, akan tapi tepatnya dalam baca istighfar. Baru setelah selesai zikir-zikir waridnya, zikir-zikir yang datang dari baginda Nabi, nanti ambil amalan-amalan yang umum, bisa dilaksanakan di kapan saja, yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu. Istighfar, di dalamnya adalah istighfar, zikir, dan doa. Istighfar, zikir, dan doa. Ini ada riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi, bahwasanya baginda Nabi itu idzan sarafa min salatihi, kalau sudah selesai dari salatnya, istaghfarullah thalatha, beristighfar kepada Allah 3 kali. Beristighfar kepada Allah 3 kali. Adapun istighfar itu bagaimana? Dalam riwayat lain disebut astaghfirullahaladzim. Ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Ini kita perlu ingatkan secara bahasa al-hayya, bukan al-hayyu. Sebab al-hayya ini adalah sifat daripada Allah. Astaghfirullah al-azima al-hayya al-qayyuma. Maka al-hayya. Ini diantaranya istighfar. Yang jelas istighfar. Astaghfirullah al-azim. Boleh begitu saja. Tapi ada riwayat lain adalah astaghfirullahaladzim. Cara beristighfar adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Kemudian setelah itu apa? Dalam hadis sebutkan waqala Allahumma. Setelah beristighfar 3 kali, Nabi baca Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Ingat Asmaul Husna? Salam adalah nama Allah. Artinya zat yang selalu memberikan kesejahteraan, kedamaian. As-salam. Wa minkas salam. Dan kedamaian, kesejahteraan hanya darimu ya Allah. Dalam riwayat wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta rabbana. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. Maha suci engkau dan maha tinggi Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali, wahai zat yang punya keagungan dan kemuliaan. Idzal jalali ay yastahiqu ay yujalla, dzal ikram, dzal jalali wal ikram ay yastahiqu ay yukram. Maksudnya Allah zat yang layak untuk diagungkan dan dimuliakan. Ini zikir yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara membaca zikirnya, kita boleh membaca dengan pelan-pelan tanpa ada orang yang mendengar. Allah Maha tahu kok. Allah Maha dengar kita membaca pelan-pelan, Allah Maha tahu. Bisanya kita pelan-pelan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allah Maha mendengar. Akan tapi bagaimana jika kita ingin mengangkat suara kita?
Imam Bukhari meriwayatkan tentang zikir setelah sholat. Disebutkan bahwasanya dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, anna raf'as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara di dalam berzikir setelah selesai sholat itu pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika yang ingin berzikir pelan-pelan silahkan, tapi kalau ada orang mengeluarkan suaranya hingga terdengar oleh yang lainnya, itu bukan suatu yang salah karena pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang tidak mau mengangkat suara dalam zikir. Mengangkat suara dalam zikir bahkan ada yang dianjurkan sangat keras. Ada yang sedang, boleh pelan-pelan. Sangat keras untuk mengundang orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan keras, zikir juga. Adapun zikir setelah sholat adalah, ya kerasnya jangan kayak orang adzan. Paling tidak didengar oleh orang lain, khususnya imam jika mengeraskan ini, membantu dan menolong yang lain yang mungkin belum hafal zikir atau belum biasa berzikir agar dibiasakan berzikir, maka imamnya mengangkat suaranya agar ditiru sama yang lainnya. Kemudian setelah itu ada zikir yang lain lagi setelah astaghfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian ada lagi dari riwayat Muslim, ada bahasanya anna Nabi SAW, Nabi pernah berkata, qala mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubatin. Mu'aqibat ini hal yang dibaca setelah sholat yang orang-orang ini tidak akan rugi siapapun yang membacanya. 33 tasbihatan, 33 tasbih. Alhamdulillah kita semua mengamalkannya. Ini hanya kita kukuhkan saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Wa 33 tahmidah. 33 tahmidatan, 33 tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa 33 takbiratan. 33 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala tamamal mi'ati, disebutkan untuk menyempurnakan 100 kan 99. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau baca ini dalam hadis bukan ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabatil bahri, diampuni dosanya oleh Allah biarpun dosanya itu banyak sekali. Subhanallah. Alhamdulillah kita mengamalkan itu semua, hanya kita perlu yakin. Makanya kalau sudah punya ilmu jangan ragu. Kemudian tambahan ini, imam itu dianjurkan kalau itu imamnya rijal, perempuan dengan laki-laki dengan laki-laki, atau laki-laki dengan semua mahramnya, anak-anaknya atau istrinya, setelah imam itu salam hendaknya memindah posisi duduknya. Tolong imam ini menunjukkan kalau imamnya ini adalah imam yang ngerti ilmu, bukan hanya seleksi dia bacaannya bagus ya karena dia punya jago qiraah atau bagaimana, tapi dengan ilmu. Di antara tandanya adalah imam itu setelah assalamualaikum memindah arah, tangan kanannya diarahkan ke jamaah, tangan kirinya diarahkan ke kiblat supaya tidak meninggalkan jamaah, jadi mengarah ke jamaah. Setelah assalamualaikum berpindah posisi langsung, jadi kiblat kita carikan di kanan kita, kemudian tangan kiri kita, kanan kita adalah jamaah sambil melihat. Makanya ada sahabat Nabi SAW yang paling senang di belakang Nabi agak mengiring ke kanan, sehingga pada akhirnya apa, di antara kiri dengan kanan lebih utama kanan kalau di belakang imam.
Kan ada belakang imam yang sebelah kirinya, ada belakang imam yang kanannya. Maka lebih bagus kanannya. Khususnya pada zaman Nabi. Kenapa? Kanannya ini pasti nanti dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Jadi langsung noleh itu lihat. Ini ilmunya. Seperti itu. Jadi langsung noleh. Jangan langsung ngadep ke kiblat terus ditinggal imamnya, makmumnya ditinggal pergi, nggak tahu nanti. Ini adalah fikihnya tentang. Kemudian juga ini sudah alhamdulillah sudah kita amalkan semuanya. Kemudian juga ada lagi hadis yang selama ini kita amalkan juga. Khusus spesial pagi itu setiap waktu sholat ya. Ini tadi setiap habis sholat. Istighfar, Allahumma antas salam. Kemudian subhanallah, tasbih dan lain-lain tadi. Itu adalah setiap habis sholat 5 waktu. Cuman ada tambahnya sholat subuh. Sholat subuh ada satu riwayat dari Imam Tirmidzi, anna Nabi SAW, bahasa Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man qala dubura sholatil fajri," barang siapa yang membaca setelah sholat subuh, wa huwa thanin rijlahu, dan dia masih thanin rijlahu, masih dalam posisi duduknya yang belum dirubah. Jadi sebelum berpindah, imamnya pun sebelum berpindah. Thanin rijlah. Qabla yatakallam, sebelum ngomong apapun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu yang maha tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah lah segala kerajaan, wa lahul hamdu, dan hanya bagi Allah lah segala pujian. Yuhyi wa yumitu, yang maha menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Asyra marratin, 10 kali. Alhamdulillah sudah diamalkan juga, nggak kurang ya. Setelah sholat subuh. Apa faedahnya ini? Keutamaannya. Yang jelas kita cari ridho Allah, cuman begitulah disebut oleh baginda Nabi, ada keutamaannya Pak. Kutiba lahu asru hasanatin. Kutiba lahu asru hasanatin, ditulis 10 kebaikan. Wa muhya anhu asru sayyi'atin, dihapus 10 kejahatan, kejelekan. Wa rufi'a lahu asra darajatin, rufi'a lahu asru darajatin, diangkat 10 pangkat. Wa kana fi yaumihi dzalika, di hari itu, kullihi, semuanya insyaallah, fi khirzin min kulli makruhin, akan dijaga oleh Allah dari segala hal yang tidak kita senangi. Wa khurisa minasyaitoni, dan dijaga dari syaitan. Nah ini jangan nanti ketinggalan baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga ada riwayat dari Imam Abu Daud dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, bunyinya begini, an Rasulullah SAW akhadha biyadihi, tiba-tiba Sayyidina Nabi SAW memegang tangannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Oh indahnya kita bisa memegang tangan baginda Nabi. Waqala, dan berkata, ya Mu'ad, dipegang tangannya sambil berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni la uhibbuk, aku mencintaimu wahai Mu'ad. Kebalikannya hari ini kita yang ngomong aku cinta Nabi. Ini langsung Nabi yang mengucapkan, ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Kalau kita membaca hadis ini, kebayang gimana rasanya Sayyidina Mu'ad Nabi mengucapkan begitu. Apa yang ada di hadis Sayyidina Mu'ad? Nabi yang mengatakan, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, inni la uhibbuk. Dalam riwayat sampai 3 kali, inni la uhibbuk, dalam riwayat. Waqala, kemudian Nabi Muhammad sudah memegang tangannya, mengucapkan cinta. Lalu usika, aku berwasiat kepadamu ya Mu'ad, menunjukkan ini hal yang sangat penting. La tada'anna, jangan sekali-kali kau tinggalkan, fi duburi kulli sholatin, setiap habis sholat wahai Mu'ad, taqulu, untuk kau ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Sudah kita amalkan juga alhamdulillah semuanya. Allahumma a'inni, ya Allah berikan kepadaku pertolongan, ala dzikrik, untuk bisa selalu berzikir kepadamu ya Allah. Sungguh seorang hamba tidak akan mampu berzikir kecuali dengan pertolongan Allah. Wa syukrik, dan mensyukuri nikmatmu ya Allah. Kadang banyak diberi karunia tapi enggak bisa mensyukuri. Wa husni ibadatik, ya Allah bantu kami untuk bisa benah dalam beribadah. Banyak orang beribadah tapi kadang kurang benar. Semua pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di sini. Yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena majelisnya adalah majelis hikam. Ini diantaranya zikir-zikir tadi.
Semoga kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah sudah diamalkan. Tinggal agar semakin yakin bahwasanya itu bukan asal saja. Para ulama hadirkan dalam zikir-zikir kita bukan asal, ada sandarannya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.